suamiku penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah cita-cita itu keinginan anak atau hasrat orang tua. Tadi ada Bunda Suharti ya? Suparti. Ayam goreng kali ya Suparti. Lagi lapar ya Bang Melki ya? Iya. Dari Bu Suparti nih, kalau umpamanya anaknya dipaksa sama bapaknya untuk menggapai cita-citanya sesuai dengan keinginan bapaknya itu gimana nih Bunda? Iya, baik deh. Coba nih saya bahas ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bagaimana nih ketika ada seorang orang tua yang punya keinginan pada dirinya tapi tidak tercapai, akhirnya diberikan obsesi itu kepada anaknya, kamu harus jadi polisi karena ayah waktu itu nggak sempat jadi polisi, atau bahkan ketika seorang orang tuanya, ayahnya ini memang sudah menjadi seorang punya profesi yang bagus, kemudian juga akhirnya menekan dan sangat memberikan harapan tinggi anaknya juga sama seperti orang tuanya. Pertama, bahwa orang tua boleh mengarahkan. Tapi sebatas itu, kalau kamu profesinya ini, nanti ini loh manfaatnya. Kalau kamu nanti besarnya jadi ini, maka ini loh manfaatnya. Itu boleh, karena kan orang tua ini memiliki pengalaman, kemudian bercerita tentang kelebihan dan kekurangannya, manfaatnya, kemaslahatannya, itu boleh disampaikan pengetahuan itu kepada anak. Tapi sebatas itu, adapun keputusan diajak diskusi. Diajak musyawarah, kamu senangnya kemana? Ayah sih pengennya kamu jadi polisi. Kalau polisi itu begini banyak manfaatnya. Kamu bisa nolong banyak orang. Bagus deh pokoknya kalau kamu jadi polisi. Tiba-tiba anaknya berbicara. Kalau orang tua sudah membuka ucapan Bang, sudah membuka diskusi, anak ini akan terbuka. Tapi kalau kita udah mendoktrin kamu harus jadi polisi, dikhawatirkan nanti anaknya tertekan. Iya benar. Melakukan segala sesuatu secara tertekan percuma, tidak akan maksimal. Jadi seperti terpaksa. Betul, Makanya jadinya nggak ada hasil. Banyak juga anak-anak yang curhat sama pacarnya daripada sama orang tuanya. Bener. Karena ngerasa tertekan gitu. Betul, dan tidak dibuka komunikasi, diskusi yang baik. Jadi tentu komunikasi perlu, ya Bu ya. Tapi ini deket banget sih sama cerita saya pribadi nih. Saya jadi curhat sedikit ya. Saya tuh dari kecil emang disuruh jadi seperti itu, tapi saya nggak mau karena orang tua saya menganjurkan saya, ayo dong Mel, jadi ayo. Saya nggak mau dan saya berhasil menolaknya. Orang tua saya menginginkan saya jadi polwan waktu itu. Saya bilang nggak bisa lah, saya nggak mau. Jadinya akhirnya sekarang Pol. Di sini aja saya nyaman di sini. Polisi Udah. Assalamualaikum Bunda deh berarti ya. Gitu ya Feb ya. Febri udah tahu bunda-bunda di sini. Febri jabatannya apa di pabrik kerupuk jengkol tersebut? Jadi penggorengan, Bunda. Makanya jadi dia sedih. Jadi kerjaannya gini Ya aja. Allah. Diolesin bijak. Bercanda Bunda. Bun! Ya. Bunda! Iya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Oh, iya. silakan. Yang mana nih Bunda? Yang pakai kerudung pink Bang. kita- Semuanya. Kita Bunda colok nada semuanya kerudung Dan pink. pakai kacamata. Iya. Banyak aja yang pakai Banyak. kacamata. Pakai kacamata. Boleh deh tuh ibu yang Saya di juga belakang. pakai kacamata silakan. Bunda Lisa. Nih, saya pakai kacamata. Silakan Iya, berdiri, iya. Bun. Kaliza pakai kacamata juga ini saya. Banyak juga ya. Ya Allah, ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Sumarsi dari Majelis Taklim At-Taqwa Pisangan Baru. Oh, Nah. sama seperti ibu yang situ ya? Iya, Segeru. satu Majelis Taklim. Iya. Lapar dong Bun. Iya. Ini menarik banget apa namanya temanya Bun. Saya punya murid, setiap kali dia datang, kebetulan saya kalau sore itu ngajar mengaji. Alhamdulillah. Madrasah. Nah, pada waktu dia datang, dia tuh selalu capek banget. Gitu, capek sampai ketiduran, sempat pernah ketiduran. Nah, terus saya tanya, saya deketi pelan-pelan, kamu kenapa kok kalau sekolah kayaknya nggak semangat gitu, kayaknya udah lelah banget, saya bilang begitu. Iya Bu, gitu. Dia curhat tuh sama saya. Iya Bu, saya capek setiap harinya saya pulang sekolah jam 2.
Lalu saya dilesin oleh mama saya. Oh, Jadi dalam 1 minggu itu penuh lesnya. Les bahasa Inggris, les taekwondo, terus les musik gitu. Nah terus Ini dia sebenarnya nggak pertanyaannya suka apa yang sabar ya Bunda ya. apa yang diinikan oleh ibunya, dia sebenarnya nggak suka sama mamahnya gitu. Karena apa yang diikutinya itu tidak sesuai dengan bakat yang dia inginkan. Ya, Pertanyaan saya, pertanyaannya. apakah boleh seorang orang tua memaksakan kehendak anaknya untuk mengikuti keinginan orang tuanya? Baik, oke. Kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Nyampe juga pertanyaannya apaan. Ya, apabila nih anak dari kecil demen banget bawa martil. Oh ntar udah gede jadi hakim konstitusi. Widih. Amin. Ya pilihannya 2, kalau nggak jadi hakim jadi tukang. Bun, nih anak kita dari kecil demen banget bawa suntikan. Oh, fakultas kedokteran. Arahkan anak itu kepada hobinya ya. Jangan paksakan keinginan orang tua terhadap anaknya. Tadi sudah dikatakan Bunda Nada, nggak bakal maksimal nanti. Betul. Semalas kan jadi kecapean anaknya kan. Masuk pengajian yang ada malah di pojokan, malah ngiler ya. Ya Semua Allah. les dijalanin berarti tuh anak. Tapi mungkin maksud orang tuanya itu biar dia pintar di segala bidang maksudnya. Ya, tapi ingat, lihat nih bakat anak ini kemana, arahkan. Yang terpenting wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Takutlah kalian meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kalian. Boleh ikut les-les seni, les-les taekwondo, tapi ingat tanamkan terlebih dahulu ilmu agama biar nih anak nih stabil. Oh, bisa mengatur, bisa adil ya, membagi waktunya. Kalau dipaksain begitu didodotin semua les, kesian. Betul. Yang ada pada pingsan geledak. Iya, benar. Iya, gitu. Bilangin gak usah dipaksa-paksa gitu ya, Bun ya. Nanti juga nggak bakal masuk juga itunya ilmu-ilmu. Seperti anak saya. Anak saya ibunya bilang, les kumon, enggak. Les matematika, enggak usah. Les bahasa Inggris, enggak usah udah. Les berenang, enggak usah. Bukan karena nggak mau, nggak mampu bayarnya. Allahu Akbar. Banyak Cuma banget. lain lagi Bang. Ya, tapi orang tua itu betul-betul harus melihat bagaimana kemampuan si anak. Iya. Jangan udah capek keluar dari sekolah kemudian dipaksa lagi untuk les lagi, les lagi, belajar lagi, pilih-pilih. Apalagi dengan usia yang sangat dini. Mereka kan sedang bermain. Betul. Jangan sampai kehilangan waktu bermainnya. Itu yang harus diperhatikan. Kadang suka ngandelin guru juga nih, emak-emak. Padahal al-ummu madrasatul ula, emak, ibu, bunda pendidik yang utama. Jangan nyalahin apa-apa gurunya sih. Guru mah sebatas di sekolah. Pulang tetap kewajiban kita sebagai emaknya ngerahin nih anak mau kemana, capek atau enggaknya. Mau habis ini mau kegiatan apa lagi. Begitu ya Bun ya. Insya Allah. Insya Allah. Bun. Ya. Bunda. Ini enak nih tema kita hari ini ya tentang cita-cita, kemauan anak atau Atau justru hasrat hasrat orang orang tua. Siapa lagi yang mau nanya silakan. Siapa yang mau bertanya? Oh, silakan. Yang ini ya Bunda. Boleh. Bun. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini dari Majelis Taklim At-Taqwa Pisangan Baru. Baper dong Bun. Iya. Kebetulan saya punya anak perempuan, atu-atunya. Alhamdulillah. Waktu itu suruh kuliah nggak mau, males mikir. Terus kebetulan Tunggu, gimana nih? Disuruh kuliah nih mikir. anaknya. Nggak mau, Tapi males anaknya mikir. nggak mau karena Males Males mikir. mikir. Bun. Heeh. Terus? Terus Hebat. akhirnya dia kerja jadi sales. Tapi kan ke Priuk tuh, kan tahu kan Bun, di Priuk itu mobil truk gede-gede. Saya nggak tega, belum kalau hujan-hujan ya kan. Ya. Akhirnya anak itu kerja. Terus kerja di mall. Di mall itu karena dia diterima tapi dia itu males apa enggak, karena enggak apa ya, enggak menekunin atau enggak apa sih istilahnya tuh enggak terus Iya, lagi. nggak fokus sih. enggak mau ini. Akhirnya dia itu tiap asal berapa hari kerja bikin surat dokter atau puskesmas tuh. Untuk Bolos karena sakit ceritanya. Oh, karena dia nggak menjiwain kerjaan itu kan. Pokoknya cari mungkin. cara gimana supaya nggak masuk kerja gitu ya Bun ya. Heeh. Terus akhirnya anak itu keluar. Sekarang keluar nggak kerja. Ngambil diajak ke rumah saudara pun nggak mau, tak malu lah. Akhirnya anak itu di rumah gitu. Solusinya gimana Bun? Oh, jadi minder juga anaknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Emang kalau wabarakatuh. tahu sales coklat apa sales keju? Sales. Oh,
Sales. Sales ini yang aslinya Bogor kan, Sales Bogor kan. Sales. Kita bahas setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Assalamualaikum, Bunda. Bunda.